Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Al Rashid Abdurrahman, NIM 120190046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Kaizen dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas produksi. Baik, selanjutnya masuk kepada pengertian Kaizen. Pengertian di sini terbagi menjadi dua arti, yang dimana Kai merupakan perubahan dan Zen adalah baik, sehingga dapat diartikan bahwa Kaizen merupakan perubahan supaya lebih baik. Jadi ketika kita menerapkan Kaizen, maka akan mampu menghilangkan pemborosan waktu dan biaya yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dan karyawan akan terus berkembang setiap hari tanpa harus melakukan hal yang tidak perlu. Selanjutnya masuk kepada 7 kunci dalam melakukan Kaizen. Yang pertama, menentukan masalah area kerja yang ingin diperbaiki. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Dan yang keenam, standarisasi. Jika hasilnya sudah efektif, maka segera membuat standarnya. Hal ini untuk memastikan bahwa hasil perbaikannya bersifat sustainable dan konsisten dijalankan. Dan yang ketujuh yaitu follow up action plan, yang dimana tindakan yang belum selesai pada masa Kaizen harus dilakukan follow up untuk memastikan tindakan perbaikan apakah sudah selesai dilakukan atau belum, sehingga perlu review hasil performa untuk memastikan improvement apakah sudah sustainable dan konsisten atau belum. Selanjutnya masuk kepada sasaran Kaizen. Sasaran akhir Kaizen merupakan tercapainya kualitas biaya distribusi, atau dalam kata lain quality cost delivery, yang dimana nantinya Kaizen di sini menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi, bukan sekedar kualitas produk, melainkan termasuk kualitas proses yang ditempuh dalam menghasilkan produk. Selanjutnya masuk kepada 8 pemborosan atau waste. Yang pertama ada defect, yang kedua overproduction, yang ketiga waiting, yang keempat not utilizing talent, yang kelima inventory, yang keenam excessive processing, yang ketujuh motion, dan yang kedelapan transportation. Selanjutnya masuk kepada 4 konsep Kaizen, yang dimana ada konsep 3M, mudah, murah, dan muri. Konsep ini dibentuk untuk mengurangi banyaknya proses kerja, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan mencapai efisiensi. Selanjutnya masuk kepada gerakan 5S, seri, session, seketsu, dan setsuke, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya masuk kepada konsep PDCA, plan, do, check, dan action, bertujuan untuk memperbaiki secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu 5W plus 1H, seperti yang kita ketahui bahwa hal ini bertujuan untuk mencari inti permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini merupakan metode Kaizen yang diterapkan di UMKM Jus dan Es Campur di Jatimulyo. Pada layout awal, penataan bahan tidak sesuai, sehingga menyulitkan operator dan mengakibatkan pelanggan menunggu yang cukup lama. Blender terletak jauh dari jangkauan dan berposisi di sebelah kanan dengan meja terpisah, sehingga mengalami pemborosan. Ini merupakan layout setelah penerapan metode Kaizen. Pada layout ini, bahan-bahan es campur dan jus dipisahkan dan blender diletakkan dengan posisi dekat dengan operator. Bahan-bahan es campur dipisahkan dengan meja berbeda. Hal ini bertujuan untuk mempermudah operator dan menghilangkan pemborosan. Bisa kita lihat bahwa layout setelah penerapan Kaizen lebih rapi dalam pengerjaan pun menghasilkan waktu yang sangat jauh lebih efektif. Ini merupakan contoh improvement atau bisa dibilang usulan untuk meningkatkan minat pelanggan. Jadi sebelum dilakukannya survei UMKM ini, penerapan kemasan plastik yang bisa dibilang kurang ekonomis, sementara setelah melakukan improvement, ada perubahan yang semula memakai kemasan plastik menjadi cup. Hal ini lebih ekonomis dan mampu menarik konsumen. Selanjutnya masuk kepada gap dan analisis. Ada 5, yang dimana ada seiri, seton, seiso, dan seketsu, setsuke. Aspek yang ditinjau dari seiri yaitu penentuan barang yang tidak berguna,
barang berguna disimpan dan peralatan tidak berguna dibuang. Keadaan yang diharapkan yaitu penempatan barang sesuai dengan kegunaannya. Keadaan saat ini, barang yang diletakkan berantakan tidak sesuai dengan fungsi. Masalah gapnya yaitu kesulitan menemukan barang yang ingin digunakan. Analisis perbaikannya yaitu memperbaiki letak barang yang sesuai dengan fungsi. Seiton, aspek yang ditinjaunya penataan barang di lokasi kerja. Keadaan yang diharapkannya yaitu keadaan stasiun kerja yang rapi. Keadaan saat ini beberapa barang yang peletakannya berantakan. Masalah gapnya yaitu tempat kerja yang tidak rapi dan kesulitan mencari peralatan. Analisis perbaikannya yaitu merapikan tempat kerja. Selanjutnya masuk kepada Seiso, aspek yang ditinjaunya itu pengelolaan kebersihan lingkungan kerja. Keadaan yang diharapkan yaitu tempat kerja yang bersih. Keadaan saat ini tempat kerja yang kotor. Masalah gapnya yaitu lingkungan kerja yang kotor dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Masuk kepada analisis perbaikannya yaitu menjaga kebersihan di tempat kerja. Selanjutnya masuk kepada Seiketsu. Seiketsu di sini aspek yang ditinjau yaitu penjagaan kondisi lingkungan kerja. Keadaan yang diharapkan yaitu lingkungan kerja yang bersih. Keadaan saat ini yaitu operator yang tidak menjaga kebersihan lingkungan kerja. Masalah gapnya yaitu sepinya pelanggan. Analisis perbaikannya yaitu memberitahukan kepada operator agar selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Setsuke. Aspek yang ditinjaunya yaitu kesadaran diri akan etika di tempat kerja. Keadaan yang diharapkannya yaitu malu untuk melakukan pelanggaran. Keadaan saat ini yaitu operator yang belum menjaga lingkungan kerja agar bersih. Masalah gapnya yaitu kurangnya konsistensi dalam melakukan pekerjaan. Dan analisis perbaikannya yaitu meminta kepada operator untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya masuk kepada gap dan analisis prinsip 3M yaitu mudah, murah, murih. Aspek yang ditinjau yaitu pembuangan yang dilakukan di lingkungan kerja. Keadaan yang diharapkan yaitu meminimalkan waste di tempat kerja. Keadaan saat ini yaitu masih terdapat waste di tempat kerja. Masalah gapnya yaitu barang yang belum tertata dengan rapi. Analisis perbaikannya yaitu menata barang dengan rapi agar mudah digunakan. Yang selanjutnya ada murah. Aspek yang ditinjau yaitu kesenjangan waktu di tempat kerja. Keadaan yang diharapkan yaitu waktu yang sama pada setiap kegiatan produksi. Keadaan saat ini yaitu masih terdapat kesenjangan waktu di tempat kerja. Masalah gapnya yaitu jauhnya perbedaan waktu pada saat ramai pembeli. Analisis perbaikannya yaitu menambah operator di tempat kerja. Yang terakhir yaitu muri, kapasitas kemampuan operator. Keadaan yang diharapkannya yaitu kegiatan yang tidak melebihi batas kemampuan operator. Keadaan saat ini yaitu kegiatan yang masih melebihi batas kemampuan operator. Masalah gapnya yaitu operator yang sering kelelahan pada saat bekerja. Sehingga analisis perbaikannya yaitu menambah operator di tempat kerja. Nah, ini merupakan gap dan analisis menggunakan stopwatch. Bisa kita lihat, jadi sebelum diterapkan metode Kaizen ini, operator mampu menghasilkan satu buah jus dengan waktu 2 menit 56 detik. Dan setelah melakukan improvement, menghasilkan satu buah jus dengan waktu 1 menit 10 detik. Intinya, ketika telah menerapkan metode Kaizen pada UMKM Jus di Jatimulyo, didapatkan perbedaan waktu yang digunakan dalam membuat sebuah minuman jus. Setelah dihilangkan waste serta perubahan yang telah dilakukan, maka diperoleh gap atau perbandingan waktu selama 1 menit 46 detik. Hal ini membuktikan bahwa ketika menerapkan sebuah metode Kaizen, sangat berpengaruh untuk kinerja serta menghasilkan sistem yang lebih baik. Nah, ini merupakan kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu Kaizen sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas dalam sebuah perusahaan, baik itu fasilitas perusahaan atau UMKM. Ketika diterapkan dengan baik, kita akan mampu mengidentifikasi kondisi di mana ada waste dan kemudian mencari solusi dalam memperbaiki hal tersebut. Pengaruh ketika menghilangkan semua jenis waste akan meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan tersebut. Baik, itu yang dapat saya sampaikan mengenai cara meningkatkan kualitas dan produktivitas produksi menggunakan metode Kaizen.
Kaizen adalah perbaikan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan berkelanjutan. Saya Al Rashid Abdurrahman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.